Halo sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini sore cuaca yang sangat cerah. Saya mau mereview edukasi tentang Honda CR-V Gen 2. Saya dulu pernah buatnya, tapi Gen 2 yang pre-facelift. Kalau ini sudah facelift. Jadi pre-facelift itu mulai 2002 ya. 2002 itu masih ada Gen 1. Tapi Honda sudah memproduksi yang Gen 2. Nah, terus kemudian dengan mesin satu varian saja. Jadi yang 2002 akhir, anggap aja 2002 akhir sampai di tahun 2004 itu akhir itu dia bermesin 2000 cc. Untuk transmisinya ada dua, ada manual, ada matic. Kalau di tahun 2005 ke 2006 itu dia ada mesin 2 seri 20 dan 24, yang mana yang 20 itu ada yang transmisi manual tapi juga barangnya sangat langka, artinya jarang pakai banget. Kemudian ada yang matic 20 matic. Kemudian yang 2006 yang mesin 2.4 dia semuanya bertransmisi matic. Saya belum pernah jumpa yang mesin 24 dia transmisinya manual. Begitupun seterusnya. Jadi kalau 2007 itu dia hanya pembaruan bodi. Dari sisi engine sama elektroniknya mirip. Kalau yang 2007 kura-kura, yang CR-V kura-kura itu dia yang mesin 20 dia IBS gitu. Pembaruannya di sistem power steering. Nah, kalau yang 24 tetap biasa, dia setirnya tetap pakai pompa. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, kita sekarang bahas sedikit-sedikit. Jadi ini yang mulai dari depan. Lampu ini dia sudah ada perbedaan model sih. Nah, jadi dia yang ini yang apa? Yang sudah facelift. Ono kayak nyelbung-nyelbungi, grillnya juga berbeda. Jadi untuk yang facelift sama pre-facelift itu perbedaannya sebetulnya bisa dibilang minor, bisa dibilang ya banyak ya dikit loh. Terutama mesin itu faktor yang sangat beda sekali ya. Ada mesin 24. Nah, nanti mesin 24 itu boros apa enggak nanti tak ceritani gimana kok bisa mesin 24 itu tidak boros dan lebih baik menurut Honda dan menurut beberapa orang itu punya pendapat masing-masing. Nah, apakah mesin yang 20 itu tidak baik? Ya baik. Nah, jadi pabrik itu menciptakan sebuah generasi itu penyempurnaan. Kira-kira begitu. Nah, jadi dari depan itu perbedaannya sih minor, hanya dari grill, lampu, kemudian bumper itu ada perbedaan aksen-aksen sedikit termasuk fog lamp. Oke, untuk dari samping dari samping mirip. Kalau ini velgnya tidak asli ya, velgnya sudah gantian variasi. Tapi kalau teman-teman kalau punya dapat mobil velgnya gantian variasi, tapi variasinya ukurannya masih sama dengan yang bawaan, itu tidak masalah, artinya masih dalam tanda kutip safety. Kalau dia upsize rim, jadi lebih besar lagi, itu ada sesuatu yang dikorbankan, minimal kenyamanan. Nah, kalau terlalu ekstrim berarti ada juga yang namanya keamanan. Setelah kenyamanan ada keamanan. Nah, itu ya karena bannya lebih tipis tentunya. Kecuali kalian mau nyowak selebor. Tapi kan ya lucu juga CR-V kalau sama cowak selebornya kayak mau buat mobil tubular aja, gitu ya. Nah, samping sini sampai belakang ini samping saya kira bisa dikatakan hampir tidak berubah. Oke, untuk belakang. Nah, nanti ini banyak sekali jadi perdebatan masalah belakang. Untuk yang facelift itu dia lampunya merah putih. Jadi ini merah, ini putih bening ya. Jadi ini merah, ini putih bening. Kalau yang dia pre-facelift dia merahnya itu agak surem, agak buram, agak kusem. Kemudian sama kuningnya itu juga agak kuning kusem, bukan kuning yang kuning banana, bukan kuning pisang, tapi dia kuning lebih agak kusem gitulah ya. Merahnya juga dia nggak senyala ini gitu, tapi kelihatan banget. Nah, terus lampu yang lama itu apakah bisa diganti lampu yang baru? Bisa. Saya sudah pernah nyoba. Saya dulu pernah punya CR-V Gen 2 pre-facelift, sebelum facelift lampu belakangnya pecah. Kemudian saya beli kebetulan pas di toko itu di Surabaya ada yang punyanya facelift. Saya beli kanan kiri tak pasang plek. Jadi ini hanya ganti kacanya aja. Nah, itu di Surabaya saya pernah beli itu. Harganya lampu ini kalau tidak salah kanan kiri itu 1.800.000 kalau nggak salah ya, sekitar itu. Oke.
Untuk kaca belakang sama, facelift atau non facelift sama. Kalau ini silahkan ditulis kolom komentar. Ini spoiler. Kalau menurut saya ini sih variasi, tapi nggak tahu, setiap saya lihat CR-V ada namanya spoiler ini. Nah, ini mereknya juga variasi, bukan apa mereknya Stanley atau apa. Nah, jadi menurut saya ini variasi. Kemudian wiper. Nah, ini ada stiker jelek di sini. Ya, ada stiker jelek di sini. Ini asli. Biasanya stikernya lebih jelek dari ini, kadang sudah pecah-pecah gitu. Ini stiker, ini asli. Jadi wipernya itu kalau bersandar dia tidak di kaca tapi di bodi. Jadi dia itu kalau ngek di kaca aja kalau kerja, tapi ketika itu dia mandek, dia jatuh sendiri di bagian sini. Jadi teman-teman jangan pernah mengeletek stiker yang di sini, bawaan ini ya. Biasanya stikernya jelek gitu, kadang retak-retak gitu. Nah, ini bawaan. Oke. Untuk pembukaan kaca belakang itu dia dari, sebentar ya, tunggu di sini. Saya tak buka kacanya dari penumpang dari sopir. Untuk buka kaca belakang dari sopir. Jadi dia two way, jadi bisa dari tupis atau gimana ya. Pokoknya kaca ini bisa dibuka sendiri, ini bisa dibuka sendiri. Jadi seperti Ford Escape itu juga begini. Kemudian Grand Vitara enggak, Grand Vitara gandeng sih, ingat saya. Oke. Kemudian masalah konde ini yang sering jadi debat teman-teman. Ini bisa dilepas. Ini hanya cover. Jadi ini bisa dilepas, dikasih pangkon ban serep. Jadi CR-V itu dari Gen 1, Gen 2. Nah, kalau Gen 3 yang bungkuk itu tidak bisa dikonde. Kalau Gen 1, Gen 2 itu ada dua opsional. Ada yang model ban serep di belakang, ada yang di kolong. Itu terserah orangnya. Di kolong itu ada tempat ban serepnya. Walaupun untuk ukuran ban serepnya, space tire-nya itu tidak begitu besar. Jadi artinya mungkin ban serepnya tidak real size di sini, artinya dia pakai ban serep yang lebih tipis. Jadi pakai space tire atau apa bahasanya itu. Dia pakai temporary tire ya, nah, lebih kecil. Nah, ini bisa dikasih ban serep, bisa enggak. Nah, kemudian kalau dikasih ban serep, berarti harus ganti ini. Ini harus diganti yang modelnya begini, terus di sini cekung gini. Plat nomornya ada di sini. Ya, jadi kalau teman-teman mau merubah ini ada konde, itu berarti beli ban serep sama ini. Kalau yang facelift, yang sudah facelift rata-rata dia ban serepnya ada di kolong. Kalau yang sebelum facelift hampir semuanya, hampir semuanya ban serepnya masih di konde. Masalah itu masalah selera ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ban serep konde tidak dikondekan, berarti ganti ini ya, beli ini sama tutup ini. Kalau tidak konde mau dikondekan, ya ngerubah ini gitu. Ini masalah ban serep ya. Jadi yang sudah facelift itu modelnya begini. Oke. Nah, untuk CR-V ini kan 2005 2006, ada yang 2004 tapi jarang. Isek kering knalpotnya. Nah, mobil ini pesaingnya kan di tahun ini dia ada Suzuki Grand Escudo 2.0 1.6 atau 2.0, kemudian SL7, kemudian ada lagi pesaingnya Grand Vitara belum keluar ya. Grand Vitara itu mulai 2006. Kemudian ada lagi pesaingnya dari Nissan, yaitu si X-Trail. Nah, kelebihan kekurangannya kita bahas sedikit-sedikit. Oke. Nah, kalau lihat mobil biasa ya, seperti biasa dicek semua kayak nat-nat kayak gitu. Untuk mobil ini kan masih berusia baru sekitar 17 tahun. Nah, jadi diceki. Wajib tidak eksiden parah. Beda cerita kalau teman-teman lihat mobil Civic Wonder 87, lihat Corolla DX 82 yang dengan harga yang standar 10 sampai 15 juta misalnya, itu ojo nemen-nemen yang ngecek ya, harus sadar diri. Tapi kalau yang kalian lihat Innova Reborn 2017 ya kudu luwih detailnya teko iki. Ya, jadi kita itu harus ada porsinya. Jadi ojo kabeh kebiauyah padha ngono ya. Oke. Ini dipastikan tidak eksiden kalau insya Allah lah. Masalah jok, ini teman-teman banyak tanya, jok mas mobilmu kok no joknya sing buri. CR-V yang Gen 2 pre facelift itu banyak yang ada joknya belakangnya. Kalau yang Gen 2 sudah facelift itu banyak yang tidak ada joknya. 90% yang berada di jalan, di pasar, di punya teman Anda tidak ada jok belakangnya yang sudah facelift. Nah, ini kok ada berarti beli sendiri. Ya, artinya apa? Ini menjawab pertanyaan teman-teman, CR-V 7 seater itu bisa enggak? X-Trail 7 seater itu bisa enggak?
dipikir secara logika, jarak antara kursi tengah dengan pintu bagasi ini cukup luas. Artinya apa? Berarti ada volume, ada space. Nah, jok CR-V itu setahu saya dulu itu barunya itu dia sistemnya pemesanan. Jadi istilahnya apa? Tuku dewe. Teman-teman kalau lihat Toyota Rush tahun 2007, 8, 9 itu jangan tanya jok belakang, pasti tidak ada. Nah, kok banyak yang ada, beli sendiri dulunya. Jadi kalau tidak salah itu dulu sama pihak sales dari misalnya dari Toyota itu ditawarkan sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Jadi jok CR-V itu yang belakang bisa dibelikan, bisa. Nah seperti ini. Oke ya, kira nih Mas Men. Nah iki gon ban serep. Ya ban serepnya ini ukurannya sih sama orisinilnya, cuma ya metetel piye, koyok gak kuat, koyok gak muat nul ya. Nah ini kalau naik begini jret. Jadi jok belakangnya ini bisa dibelikan, atau kalau misal cari beli agak sulit, mungkin joknya Grand Livina itu boleh. Joknya kan yang belakang kecil, jangan dikasih joknya Datsun Go loh, terlalu kecil. Nah oke ya, jadi yang belakang gitu. Iki iso sembarang barang iki ya. Iki iso sembarang barang, bisa dipakai muat apa-apa. Dan this is CR-V. Jangan disamakan dengan mobil sejuta umat atau yang lainnya. Ini mobil kelas rek. Nah, ini nih Mas Min. Nah, di kameraman ini dadakan. Jadi mungkin nanti kalau syutingnya kurang, ini keponaan yang bagian syuting nih. Tadi tak suruh bantuin saya gini, mumpung gak hujan. Nah, dalamnya, joknya yang tengah itu dia sangat lega banget. Dan dia ada, aku tak numpak kokiwo ya. Jok tengah ini dia ada armrest. Bismillah. Armrest, ini jenisnya armrest. Cuma armrestnya ya tidak adjustable ya. Kalau CR-V yang Gen 1 di sini ada hand gripnya itu panjang banget. Kalau ini gini. Dan kaki cukup lega. Ini bisa disandarkan. Nah, ini bisa disandarkan. Sekarang dijukit ini. Jadi koyo apa? Livina. Jadi turun ini iso teman-teman. Ya. Jadi yang punya mobil CR-V ini mohon maaf dulunya rata-rata juga orang punya gitu loh ya. Oke ya. Untuk jok belakang saya nggak bisa mempraktekkan duduk di belakang karena saya jawab tentu sempit seperti naik Avanza itu. Kalau di belakang saya nggak pernah mau. Saya pernah naik travel itu naik travel dari Malang ke Juanda ke bandara. Mobilnya Avanza, saya duduk di bagian paling belakang, tak batalkan, tapi supirnya tak kasih uang. Saya sudah bayar tiketnya berapa tuh, 100.000 atau berapa. Saya nggak mau, daripada kesiksa mending naik bis. Jadi kayak mobil Avanza kayak gitu ya, naik belakangnya nggak, naik menurut saya sih nggak layak. Dengan ukuran saya tinggi 170-an ya. Tapi kalau Innova oke, kalau Kijang Kapsul oke. Jadi kursi belakang itu kalau mobil tahun 2000-an paling enak sih menurut saya Kijang Kapsul, Kuda Grandia. Ya mobil yang betul-betul MPV itu yang enak. Oke. Ini bahas kemewahannya mana? Tak cerita mbek ngene ya. Iki enek sing jenenge handrest. Aku tak lungguh sing enak ini ya. Iki enek sing jenenge handrest. Iki enek permen Pagoda rasa jeruk. Ini ndak anu loh ya. Tidak sponsor. Astagfirullah. Enak aja. Iki bawa sapa iki? Oke ya. Ini ada handrest ya. Ini tidak dimiliki di kompetitor mobil lain. Nah, jadi tadi saya bilang permennya tak punya aja. Sorry. Sponsor tapi enak. Ini tidak dimiliki oleh kompetitornya. Jadi ngomong aja Suzuki Grand Escudo atau sebelum Vitara itu ya SL7 pun tidak punya ini, namanya handrest. Jadi tempat sikut ini, tempat tangan. Taruhlah Nissan X-Trail itu juga nggak punya ini, nggak punya handrest. Jadi jok CR-V ini menurut saya paling worth it. Yang punya handrest itu Toyota Harrier. Tapi Harrier kenapa tidak saya bandingkan dengan si CR-V? Karena harganya melampau terlalu jauh. Ini harga di tahun 2022 akhir ya. Saya bilang ini 2022 akhir.
Jadi kalau teman-teman lihat video saya next year tentu bisa berubah. Ini mobil ini harganya mungkin di kisaran antara mungkin bisa 80, bisa 90, bisa 100. Nah, tergantung yang kondisi barang ya. Itu tergantung penjual sama kondisi barang. Nah, kalau untuk Harrier di tahun yang sama 2005 dengan mesin 2.4, itu kalau bagus sekitar sekarang sekitar 150 juta. Makanya saya tidak membandingkan dengan si Harrier karena harganya terlampau jauh. Kalau dengan si Grand Escudo 2005 kan juga harganya paling selisih sekitar 20 jutaan lebih mahal ini. Kalau dengan si X-Trail selisihnya sekitar 15 jutaan lebih mahal si CR-V. Makanya masih worth it untuk kita bandingkan. Untuk airbag ada depan ada 2 kanan kiri ya. Tapi untuk mobil tahun segini untuk airbag saya tidak jamin dan tidak usah berpatokan keamanan pada airbag. Nah, yang penting berpanan kita tuh patokan di jalan itu satu, hati-hati. Kemudian dungo solawat, dungo saisomu, pokoknya juga selamat di jalan. Jadi artinya mobil ada sistem keamanannya oke, tapi kita tetap hati-hati. Mobil sekarang ada autonomous, bisa ngerem sendiri. Tapi kalau bisa jangan pernah percaya. Tetap kita remnya, tangga kakinya ada di rem. Satu, kalau yang rem komputer itu ndredeg teman-teman. Kalian nggak pernah nyoba silahkan komen. Yang pernah nyoba mobilnya mau nabrak yang rem komputer, atau kita sengaja mobil ditabrakkan kaki diangkat yang rem komputer. Mobil baru kan segitu ya. Katakan Avanza Veloz yang baru katanya ada sistem itu. Mau nabrak kakimu lepaskan. Lah nanti lah hati greget-greget. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri untuk selalu hati-hati dan safety. Sistem keamanan yang dibuat oleh pabrik itu merupakan fasilitas penunjang. Jadi ojo nemen-nemen. Jadi kudu percaya awake dhewe ya. Keamanan dari pabrik itu penting banget. Tapi kita lebih penting lagi untuk diri kita sendiri. Nah, nanti jangan dipelintir. Nanti bawa pelintir, ora leh anu loh, itu keilmuan, itu riset yang sangat bagus itu sistem keamanan. Oke ya. Ini mobil ini buku perawatan semua petunjuk ada. Oke, untuk mobil tahun segini langkah pertama lihat kilometer boleh. Tapi yang lebih baik bukan kilometer, tapi yang lebih baik merupakan keadaan unit. Mobil ini kilometernya berapa ya? Coba Mas kontak. Kontaknya tak go ya, nanti aja. Nah, kilometernya berapa ini? Tapi yang paling bagus adalah lihat keadaan unit. Saya sering dapat kilometer 350.000 mobilnya bagus banyak. Saya sering dapat kilometer 100 ribuan mobilnya jelek juga banyak. Tak pilih yang mana? Tak pilih yang 300.000 yang bagus daripada 100.000 yang jelek. Buat happen, kita diuntir kan enggak tahu. Nah, jadi gitu loh, kita sama-sama enggak beli baru. Yang kalau mobil jadi disesuaikan kilometer mobil seperti ini, kalau kilometer di bawah 300.000 bisa api-api. Kalau ini baru 100 berapa gitu, 100 lebih dikit. Nanti tak lihat kan, aku lupa. Oh, ini penggantian oli KM mesin berapa ya? 170.000 kalau nggak salah. Nah, jadi nomor 1 itu lihat kondisinya ya, nomor 1. Oke ya, ini plafon-plafonnya saya api. Nah, oke, ini tidak ada lampunya. Tidak ada lampu, ini tidak ada lampu. Oke teman-teman, kita sekarang buka mesin. Oh, gak ono ganjel. Kalau Harrier itu dia gini ada sobekernya. Nah, sendiri. Enggak tahu nek Honda kok belum. Nah, dicek mobil itu depan nabrak apa enggak. Untuk CR-V kalau enggak berpengalaman banget agak sulit karena dia ada pelindung radiator ini, ada cover ya. Tapi kalau kita sudah tahu ya biasa kayak ngecek ini diinceng tok ini paham. Nah, mungkin kalau enggak tahu bisa jelosor teman-teman. Oke. Sini Mas kameramen. Mesinnya 2.4. Boros apa enggak? Tak jawab ya, nek kanggo aku. Bagi saya mesin ini tidak boros. Tidak boros bagi saya. Buat kenapa tidak boros? Kita mesin ini akselerasinya oke. Tarikannya oke, halus, getaran juga nggak begitu masuk. Masih bisa ketemu 110 itu bisa lebih. Silahkan yang punya CR-V 2.4 komen di bawah biar kita itu enak. Jadi biar teman-teman nanti yang sahabat Atma Jaya yang nggak tahu itu biar tahu. Jadi nggak berpikir all itu berpikir zaman dulu mobil kilo cc ini 2000 sama 2500 sama 1500 borosan sing 2500 misalnya, itu salah.
kita ngomong mobil boros itu banyak yang harus dihitung. 1 cc, betul cc. Yang kedua bobot. Ya setelah bobot, transmisi. Berarti kan itu masalah teknologi. Jadi nek mesin 2400, transmisi pneumatik dia di RPM yang sangat rendah sudah berpindah ke lebih tinggi transmisinya. Berarti mobil ini transmisinya high, artinya dia bisa irit. High-nya high pass. Nah, nanti masalah transmisi high sama low nanti pelajarannya itu banyak. Nah, itu saya nggak bisa jelaskan di sini. Nanti bisa 2 jam reviewnya kalau kita bahas tentang transmisi gigi, low, high, bahas final gear. Nanti bisa 2 jam kalau bahas itu. Nah, jadi transmisinya ini dia berpindahnya di angka 1800 pindah. 1800 dia 1800 itu pindah. Nanti kalau di gas penuh RPM naik, kemudian kalau nggak butuh tenaga dia akan pindah di transmisinya. Jadi mobil ini jalan 100 kpj 100 km per jam itu RPM-nya tidak menyentuh angka 2000 RPM. Itu yang membuat dia irit. Iritnya berapa? 1 liternya mobil ini rata-rata efeknya 10. Kalau saya dengan Innova bensin yang 2005, ini kan 2005 mobilnya, saya bandingkan dengan Innova bensin 2005, harganya juga mirip, masih iritan ini dengan kicang ya. Ini menurut saya ya, silahkan kalau mau komen kalau komen mau membandingkan itu harus pernah punya keduanya. Jangan komen itu membandingkan tembungnya jari koncoku mas, jari wong. Jangan tembung jari, jangan kata-katanya. Tapi pernah, kalau saya pernah punya, mana bisa cerita. Tapi saya juga bisa salah, itu kan saya punya kan juga cerita aja. Oke, untuk mobil ini perawatan mudah, murah tidak. Ya, jadi saya bilang mudah iya, mesin 24 itu mudah. Dan mesin ini mesin bandel. Zaman percaya nggak mesin ini mesin bandel? Buktinya apa? Sekarang untuk teman-teman anak-anak yang sprint rally untuk kompetisi banyak pakai mesin K24. Nah, itu berarti mesin ini bandel, bisa dioprek. Dan Honda memakai mesin K24 itu mulai 2003 Code Batman sampai sekarang. Sampai CR-V, cuma yang baru dia hanya berbeda di headnya, seperti teknologinya dia sudah pakai sistem eDream. Nah, pokoknya corong ngono wilah ya. Jadi mesin itu boros gak? Ini yang paling banyak ditanya soalnya. Mesin 2400 itu boros enggak mas? Enggak iritan yang 18? Oh tidak. Samaan lihat Honda itu bikin mesin 2000 Accord ya. Kan ini CR-V ini mesinnya sama dengan Accord, Odyssey juga. Ayo Accord sama Odyssey ya. Accord Odyssey sama ini. Nah, dulu Accord pertama itu 1600. Nah, kemudian Accord eksekutif itu dulu ya. Terus 2000 mulai Prestige. 2000 lagi Maestro, 2200 Inject. Kemudian di Selo 2300 VTEC. Kemudian Batman keluar 2400 ini. Kenapa kok dibesarkan selalu sama Honda? Karena kebutuhan bobot dan penyempurnaan pada sistem rasio transmisi gitu. Sekolah dowo itu teman-teman nanti bahas rasio transmisi. Kalau mau lebih detail nanti datang ke tempat saya, ngobrol ngopi. Nanti masalah kopi kalau teman-teman pengen ngobrol sama saya gratis. Saya tuh nggak pelit kalau ditanya pengalaman, pasti tak cerita nih. Dengan catatan saya pas nggak banyak tamu, kemudian bawa rokok sendiri. Saya nggak usah dibawakan rokok, bawa rokok sendiri. Nah, sama ngopi tak kasih nanti, free di tempat saya, bebas. Pokoknya saya pas nggak ngantuk. Nek saya mau istirahat mesti tak pamiti. Mohon maaf saya mau pulang dulu. Ngeluh dasku wisan. Tamu dari pagi sampai malam kadang dasku sih ngeluh. Tak tinggal pulang. Oke ya. Jadi mesinnya perawatannya mudah, kalau murah tidak, kalau mahal juga tidak. Loh, kenapa kok mahal tidak? Kalau kita bandingkan dengan mobil lain yang sejenis, setipe, itu tidak mahal. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasa megang, mohon maaf mobil kelas low akan terasa mahal. Kalau teman-teman biasa kelas medium atau premium, mobil ini nggak mahal. Buktinya apa? Deloken tonggomu ya, lihat aja tetangga dan temanmu yang merawat CR-V 24, yang merawat Toyota Innova, yang merawat X-Trail. Sampai lihat, nak makanya lama-lama. Jarang orang punya CR-V itu baru beli 1 bulan 2 bulan dijual, jarang. Rata-rata jual itu tahunan baru dijual. Karena apa? Bosen. Kenapa? Mobilnya nyaman. Nah, sama lihat aja tetangga-tetangga temanmu itu. Nah, itu buktinya survei lingkungan dulu. Nah, nggak usah survei nasional, nggak usah moco majalah. Lihat tetanggamu aja yang punya ini, teman-temanmu. Lama-kelama. Oke ya. Untuk semuanya ini jadi saya nggak bisa jelaskan spare partnya satu persatu kayak gitu. Di sini ABS dia sudah ada sistem ABS-nya. Nah, ABS ini juga banyak yang sudah foul. Foul itu dia sudah
tidak berfungsi dengan baik atau sudah nyala. Oke. Jadi untuk BBM-nya segitu. Untuk pajak, nah, tadi saya lupa. Pajak mobil ini tak jelaskan dulu ya. Pajaknya 2.900.000 untuk PKB-nya. Nah, di tahun 2005. Mobil ini dulu pajaknya 4,5 juta, tapi sekarang sama pemerintah Pemprov Jatim sudah diturunkan. Jadi pajak ini sekarang 2,9 untuk di Jatim. Masalah pajak saya jelaskan ke teman-teman. Saya sering lihat komen, Mas, kalau update stok disebutkan pajaknya 1/1, tidak valid. Mobil ini di Jatim pajaknya 2,9 PKB-nya. Sama-sama Jatim. Kalau ini mobil ini atas nama saya, bisa 5 juta pajaknya. Karena ada namanya progresif. Paham ya sampai sini ya? Jadi pajak itu setiap daerah berbeda, setiap kepala keluarga juga berbeda. Progresif itu kepemilikan lebih dari satu kendaraan dalam satu keluarga. Sealamat mobil telu gak apa-apa, sing penting beda kakak. Jadi moro tuamu, awakmu, adikmu gak apa-apa, beda kakane. Nah, gitu ya. Tapi nek awakmu sik kakak karo moro tua, progresif. Understand sampai sini? Yang masih ikut moro tuanya jangan khawatir. Alamatku satu kakak sama mertua, Mas. Gak apa-apa. Ini nih, aki ini cilik. Asli ku. Jadi tipenya NS60L ya. Ya. Akinya. Jadi kalau beli akinya dia memang kecil, NS60L. CR-V ini kadang kemarin beberapa customer juga meragukan saya. Mas, mobil ini saat gede ini kok akinya cilik. ODC. Memang akinya kecil ya. Kalau mau berbesar berarti ada kebutuhan khusus kalian. Wes. Kalau nutup kap mesin 1 kilan di atasnya dilepas. Jangan diplek gini terus gini. Jangan gitu. Ya, itu sedikit saja info. Oke, saya kira ini sudah cukup, sudah sangat panjang. Jadi teman-teman kalau mau lihat ini review edukasi, kalau masalah mau tanya tentang stok, tentang harga, semuanya silahkan cek di video saya di update stok atau hubungi staff saya di staff sih, Rewangku, koncoku di nomor HP-nya ada di bawah di deskripsi. Oke, saya kira itu cukup. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita coba jalan kuncinya. Nah, kunci begini, kontak on. Kalau Honda itu dia cek engine-nya, itu dia matinya bareng, jadi kontak on gitu. Nah, apa? Sekitar 5 detik ya, ngikuti pompa bensin. Oke, ini karena hujan, kita nyalakan dulu AC-nya. Oke, AC-nya mewah banget tombolnya. Handremnya ada di sini ya. Handrem di sini. Dia P, jadi tidak Titronic ya, maticnya dia PRND 2 dan 1 R langsung. Untuk biasanya untuk mesin K24 banyak kendala matic diginikan bunyi dek gitu ya. Nah itu biasanya pangkon aja ya, pangkon atau engine mounting atau transmisi mounting, jadi pangkon transmisi itu sudah aus, jadi nggak usah berlebihan takutnya. Tapi kalau samaan pakai jalan berpindah giginya dia bunyi dek, berarti itu apa namanya jenenge kuwi seal ya, seal pistonnya sudah terjadi keausan sedikit. Nah gitu ya. Oke, sebelum ini video jalan ini saya buat, silahkan lihat video berikut, yaitu tentang video jalan sama video di tol. Jadi supaya teman-teman paham kenapa kok dia maticnya itu mobil mesin 2400 kok bisa efisien di bahan bakar. Oke ya, saksikan videonya sebelumnya. Tahu kenapa untuk Honda CR-V ini yang 24 ini bahan bakarnya irit? Ini loh masalahnya. Dia di RPM 2000 itu mobilnya banter. Aduh, anak ambulan reteng kiri ada ambulan. Kita kasih jalan. Monggo, darurat ya, harus kasih jalan. Iki burune melu ae mesti. Nah, jadi dia di RPM
Dek Fajar, apaan pateni tipe. Nah, jadi dia di RPM 2000 itu dia sudah bisa jalan di atas 80 kpj. Jadi itulah yang membuat mobil yang cc besar itu lebih irit. Jadi kita hilangkan ya cara berpikir lawas, cara berpikir all kita kalau mobil dengan cc besar itu boros, itu keliru. Pabrik membikin ini itu ada maksudnya. Jadi maksudnya kalau mesin besar dia di RPM yang rendah, dia sudah high power, jadi gak ngoyo. RPM-nya mesinnya gak sampai bengok, mesinnya cukup desah tok wis banter mobilnya. Nah, itu ya adik gitu. Ya Jar. Ya. Mantap ngono ya ben wong-wongku cara paradigma berpikirnya beda. Itu kenapa mobil itu kok mesinnya semakin besar lah. Dulu 1000, 1500, 2000, sekarang 2400 ya. Itu gak lebih boros lah, enggak. Jadi selain membandingkan volume silinder, itu juga harus membandingkan tentang beban, membandingkan tentang rasio transmisi, perbandingan gigi. Nah, mobil dengan beban yang lebih berat, mesin yang lebih kecil itu jadinya lebih boros. Mergo mesinnya teriak, nah, RPM-nya tinggi. Nek mesinnya besar lah kayak gini, jalan 80 lebih, RPM-nya di bawah 2000. Jadi cuma desah aja mobilnya. Gitu ya sahabat Atmajaya. Makasih loh. Ini kan paham ah. Jariku lo gue mau iso salah aku iki. Emang jari kok, jariane aku. Wes hati-hati nih tol. Jar sapu iki digawe. Lho, sapu iki digawe. Tertib iki ponakan situ iki. Aman. Oke, kita lanjut videonya. Tadi saya bilang metiknya ada PRND21. Yang tiganya berarti mana? Tiganya ini. Nah, kalau ditekan dia mode D3. D3 itu bukan diploma 3. Itu namanya sarjana muda kalau D3 itu. Jadi gini ya. Dia metiknya itu pindahnya enak. Harusnya enak, wajib enak kalau untuk CRV apalagi yang 24 tuh metiknya wajib enak. Ini kan jalannya turun ya di komplek proyek ini. Itu kita taruh 2. Kalau masih terlalu turun kita taruh di 1 gini. Jadi kita lepas pedalnya ya. Kita lepas pedalnya kalau emang nggak butuhkan. Ini kan jalannya turun banget. Nah, di sini kan dia metiknya 1. Nah, kalau kita lepas pedalnya gini dia akan menahan. Berarti ini fungsi dengan baik. Jadi dia sekarang betul-betul gigi jatuh. Jadi yang punya pemikiran all main, yang punya pemikiran mobil metik kalau turun ngerem terus, itu dia berarti tidak tahu atau tembung jari. Jadi jari ini. Nah, jadi akhirnya pura-pura roh. Nah, akhirnya menimbulkan kesesatan yang ada di masyarakat. Jadi teman-teman banyak tanya ke saya, kalau turun begini Pak, jari palekku Lho palekin duwe ora cerita ngono aku. Repot. Ini banyak terjadi ya. Jadi enggak semua tapi banyak terjadi. Jadi gitu ya. Nah, jadi gini shiftnya gini. Oke, kemudian ini kalau dia di D, ini kemudian kalian pakai jalan, kemudian D-nya itu birunya kedap-kedap. Kemudian metiknya nahan di gigi 3, jangan khawatir. Itu teman-teman ganti namanya, ini kan jalannya turun, tak taruh di 1 aja. Biar nggak ngerem terus saya. Nah, itu berarti teman-teman harus ganti solenoid. Solenoidnya ini sama dengan ODC, dengan yang lainnya sama. Dia solenoidnya 2400 cc, itu sama. Nah, jadi untuk teman-teman kalau ganti solenoid itu sekitar 1 juta sekian, hampir 2 juta lah. Nah, itu kalau gini dia kedap gitu. Jadi biasanya kalau ditaruh di 1, D-nya tetap nyala, jadi birunya ada 2. Itu berarti gitu. Tapi kalau dia nggak nyala dengan baik-baik saja, kemudian kadang D-nya mati hilang, itu berarti switchnya yang di sini. Itu murah meriah kalau itu butuh tukang yang mau bongkarin itu aja. Tapi kalau kedap-kedap itu berarti ganti solenoid. Kalau dia nggak mau pindah atau pagi dia ketika masuk gigi D gini dia ini banyak penyakitnya begitu ya. Umur-umur segini itu dia nggak mau pindah, itu berarti seal piston maticnya sudah minta AD. Berapa silnya
Silnya saya pernah kalau nggak salah itu 2.900.000. Nah itu belum ongkos kerja. Biasanya kalau ganti sil sekalian, kalau dibongkar kampasnya sudah habis, diganti sekalian kampas yang habis nomor berapa. Ya kampasnya mesin K24 ini kalau nggak salah satu setnya sekitar ya juga sama, sekitar 1,5 apa 2 juta gitu loh. Nah antara itu kampas transmisi. Kampas transmisi itu biasanya dia habis di angka 350.000 km sampai 400.000 km. Biasanya habisnya di angka itu. Dengan catatan uli kalian penggantiannya normal dan sesuai spesifikasi. Begitu juga sil itu kalau belum 300.000 biasanya masih oke. Kalau ulinya sampean genah, ulinya malah. Kalau silnya sudah baru 200.000, silnya sudah jeda, itu biasanya ada namanya obat namanya adiktif untuk penguat sil. Itu ada, harganya sekitar 450.000. Nah itu saya pernah gitu juga pulih. Nah tapi nanti sekitar 350.000 dia harus ganti kampas gitu ya. Kampas itu disclude. Nah itu kampas. Jadi jangan khawatir lah, kok mas ganti kampas mahal. Ya enggak toh, wong segitu sampai kilometer segitu kok. Sampai naik mobil batik itu zaman ganti kampas itu, kalau mobilnya dirawat bener ya, itu dengan jangkauan segitu itu 20 tahun teman-teman. 20 tahun kalau kalian bongkar overhaul transmisi 10 juta, 8 sampai 10 juta saya kira ya worth it lah. Pakai 20 tahun kok gitu loh. Nah, terus ini, saya baru beli 1 tahun sudah overhaul. Ya berarti ku apesmu. Nah, terus apesmu ya apa no? Ya ora apa-apa, ya diganti ya. Karena apa? Kalau beli baru udah CRV juga sekarang 500 sekian juta. Oh, ini mundur enak ini. Kameranya ono tapi rasa piro jelas, gak suara padang. Nah, setir dicoba. Nah, katanya CRV Akot punya masalah di seal rack power steering. Nah, biasanya teman-teman ada yang komen gitu. Itu saya kira tidak benar juga. Nah, berarti kalau kalian punya masalah itu mobilnya memang sudah waktunya ganti. Untuk benar-benar seal rack power steering itu kalau asnya tidak berat itu biasanya habis sekitar 900.000 atau 1 juta lah. Kalau hasilnya power rack power steering itu berat, nanti nambah lagi untuk biaya di pernekel itu sekitar 600.000 lagi nambahnya sekitar itu. Jadi semua itu mudah asal kita tahu. Oke ya, sama tahu nggak nanam bunga ini? Bunga ini namanya bunga pucuk merah. Nah, nanam bunga, hanya nanam bunga ini kalau kalian tidak tahu caranya nyekel pacul, iso kepacul sikilmu. Artinya apa? Semua itu harus ahlinya. Anak saya ketika badannya panas, itu saya masih panik. Tanya ke pak dokternya, gak apa-apa dok anakku, gak apa-apa dok. Nggak apa-apa mas, nah, gitu. Karena saya nggak tahu jadi panik. Lah jadi dokter, helah ini gila apa gampang kayak paracetamol, pirang cc nek kok sesuk adem mas. Nah, itu karena pak dokternya tahu. Artinya apa? Setiap orang itu harus sesuai dengan kebidangan dan keahliannya masing-masing. Oke ya sahabatku semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.